Masrur Huda, MPD MPDI, founder dari metode Quantum Quran Program. Ada flyernya nggak ya? Just a minute. Ya. Ustadz Dr. M. Masrur Huda, FRM PDI. Beliau banyak sekali ya memiliki pengalaman, yaitu salah satu diantaranya pengisi kajian luar negeri Korea Selatan, Australia, Jepang, Hong Kong, Eropa, New Zealand, dan lain-lain. Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Sunan Giri Surabaya, Komite Dakwah Khusus MUI Jawa Timur, Ketua Asosiasi Dai-Daiyah Indonesia Jawa Timur, founder Quantum Quran Learning Program QLP, training imam dan dai internasional Universitas Al-Azhar Mesir. Short course 18 dosen terpilih ke Mesir dan Palestina. Dai moderat Indonesia versi ADDAI, pengisi kajian keislaman MNC Trijaya FM, program cariustad.com Jakarta, dan juga penulis 40 buku keislaman nasional dan internasional. Masya Allah ya. Pak Ustadz aktif sekali, banyak sekali urutannya. Subhanallah. Acara berikutnya, mari kita silakan Ustadz. Insya Allah kurang lebih 60 menit ke depan kita semua ibu-ibu akan menyimak tausiah yang akan diberikan oleh Pak Ustadz. Silakan nanti apabila ada yang ingin bertanya, silakan masuk ke kolom chat atau bisa raise hand ya. Insya Allah kami akan bacakan nanti di sesi pertanyaan jawab. Kepada Pak Ustadz, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Tafadhol Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra ramadhana syahral ibadah wa syahral qura wa syahral amal wa syahral Qur'an alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang saya hormati seluruh jajaran Pembina, mulai presiden sampai struktur yang tidak kami sebutkan satu persatu. Moderator kita yang sangat istimewa, langsung dari Australia, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan maunah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh para penyimak, para pecinta, dan sekaligus anggota dalam majelis Zooming virtual dalam rangka kajian wisata akhirat pada Ramadan hari ini spesial yang disajikan dalam bentuk live dari Australia. Mudah-mudahan ini merupakan gagasan yang akan menjadikan kalbu di antara peserta dan sekaligus jamaah anggota dan lain sebagaimana di tempat manapun, mudah-mudahan dijadikan Allah sebagai sumber inspirasi kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, materi yang akan kita sampaikan di dalam kesempatan pagi waktu Indonesia dan siang barangkali waktu Australia, mudah-mudahan jibaku antara waktu ini tidak mengurangi tensi, motivasi, dan frekuensi kita untuk menyelenggarakan sekaligus menyimak kajian pada hari ini.
Syukur alhamdulillah kita sudah sampai pada episode yang ke-7. Episode yang Ke-8. sekarang episode yang ke-8. Ya. Kita akan mengangkat salah satu di antara tema khusus kita. Beberapa episode sudah kita sampaikan di kesempatan Zooming yang lalu, dan hari ini kita akan memaparkan pada posisi bagaimana mempraktekkan satu kondisi ketika seseorang ini dalam posisi akan meninggal dunia. Maka tema hari ini yang akan kita sampaikan adalah tentang pendampingan seseorang saat sakaratul maut. Berarti ini boleh jadi objeknya adalah kita yang akan menghadap Allah. Atau boleh jadi kita ini menjadi subjeknya. Kita yang akan mendampingi seseorang dari sanak handai tolan kita yang akan meninggal dunia. Pengetahuan tentang kematian ini saya kira mengantarkan kita pada pemahaman. Kalau kita merujuk kepada episode-episode sebelumnya, pasti tahu apa yang akan dilakukan. Pasti mengerti, paham siapa dan kondisi apa yang sedang akan dilalui oleh seseorang yang akan meninggal dunia. Maka melihat orang yang meninggal dunia ini seakan-akan sesuatu yang memberikan kesan penuh bagaimana menjadikan dia ini akhir kehidupannya ini bisa tertata sesuai dengan tujuan akhir kehidupan. Yakni ketika Rasulullah menyampaikan salah satu sabdanya, Innallaha azza wa jalla idza aradallahu bi 'abdin khairan yasta'miruhu. Sesungguhnya jika Allah ini ingin menjadikan fulan atau seseorang yang meninggal dunia ini dalam posisi khairan. Khairan ini baik secara amal, khairan baik secara perilaku, wabil khususnya adalah khairan ini adalah baik secara amalia, interaksi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau Rasul menjelaskan melanjutkan sabdanya ista'malahu, dia akan didaya gunakan. Didaya gunakan dalam perspektif ada barangkali di antara salah satu pendayagunaan Allah ini adalah hamba-hamba Allah yang akan mengantarkan dia kepada husnul khatimah. Usaha menjadi kewajiban pribadi. Akan tetapi kanan kiri kita saat proses kehidupan kita ini dalam posisi zero, posisi tubuh ini lunglai menjelang menuju kepada pingsan, kesadaran mulai berkurang sedikit demi sedikit. Kalau kita kemudian berbangga diri dengan amal, apakah pada saat itu kita mampu untuk melewati batas di antara kehidupan kita di dunia saat kita ini masih diberikan izin dengan ruh kita hidup kemudian dicabut, kita mampu melewati proses tersebut dengan baik atau tidak? Ini tanda tanya. Sehingga manusia itu secara umum mengoperasikan proses kematian itu berdasarkan pada hukum-hukum yang zahir, pada hukum-hukum yang nyata, bagaimana membimbing, bagaimana mengarahkan, bagaimanakah memberikan akhir kehidupan kepada siapapun yang akan kita hadapi, yang akan kita lalui, yang akan kita bimbing, dan yang akan kita ikutkan dalam kehidupannya ini, akhirnya adalah dia jatuh dalam keadaan yang husnul khatimah. Maka ini ada 6 kondisi barangkali yang akan kita sampaikan dalam pesan wisata akhirat pada hari Jumat ini. Bagaimanakah pendampingan seseorang atau bagaimanakah dirinya ini akan terdampingi sebagai sebuah pengetahuan kita semuanya. Ada 3 kondisi Bapak dan Ibu, saudara dan para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kondisi yang akan mengkhawatirkan kita.
Sehingga kita harus dibimbing betul, Pak. Kita harus dibimbing benar. Kita harus memiliki satu produk pengetahuan atau kita memiliki satu praktik tentang pengetahuan kita terhadap orang yang akan kita lalukan dalam bimbingan talqin agar kehidupannya. Apa tiga yang akan mengiringi? Kita akan mengulas kembali. Tiga yang mengiringi itu salah satu diantaranya adalah dirinya seseorang yang menghadapi kematian itu akan menghadapi proses yang amat sangat belum pernah dilalui dalam kehidupannya, boleh jadi kengeriannya, atau boleh jadi dahsyatnya, boleh jadi situasi yang tak menentu dalam dirinya ini akan sampai pada dirinya. Nah, sekarang respon dirinya sendiri, respon seseorang yang meninggal dunia, satu di antara yang disabdakan, yang difirmankan oleh Allah ketika menasihati istri sahabat beliau yakni Sya'ban, beliau mengucap satu kalimat, fakasyafna angka ghita'ak. Suamimu ini dibukakan mata batinnya oleh Allah, akan tetapi zahirnya ini lemah. Maka ketika dibukakan tirai ikhwal spirit, tirai ikhwal mata batin seseorang, dibuka tirainya, jadi dia tidak hanya tembus dunia, dia bisa memandang kepada hal yang gaib yang ada di kanan kirinya. Tapi kekuatan seseorang untuk mengindra, kekuatan seseorang itu untuk mencerna, kekuatan seseorang ini untuk tegar, ini yang menjadi kekhawatiran tersendiri. Sebagai contoh misalkan, kalau kita membuat contoh yang sangat sederhana itu begini. Jadi orang kalau mau menghafalkan Quran di rumah ini kan sudah hafal. Ketika mau tasmik, mau simaan kepada ustadz maupun ustadzah murabinya atau pendamping dari program tahfidnya. Ketika ditanya sudah hafal ma, sudah hafal, insya Allah besok ketika simaan tasmik kepada ustadz yang mendampinginya, insya Allah kayaknya sudah lancar. Tapi ini belum tentu. Kenapa? Karena berhadapan dengan ustadznya, dengan kiainya, atau dengan murabinya yang menjadi gurunya. Ini sudah bergetaran semuanya. Padahal itu manusia dengan manusia. Nah, apa efeknya kalau sudah bergetar antara satu dengan yang lainnya? Hafalannya menjadi hilang. Hafalannya itu menjadi rancu. Hafalannya ini menjadi tidak menentu. Apa masalahnya? Karena kondisi hatinya tidak dalam posisi menjadi sesuatu yang utuh lagi seperti kemarin ketika ditanya oleh bapaknya. Sudah hafal mas, sudah mantap mah mantap, lancar mah lancar, bagus mah bagus, siap siap. Tapi ketika menghadapi, ketika berada di depan ustadznya, hilang semua hafalannya. Ketika ditanya, ketika dia sendiri mengekspresikan bahasa dirinya, saya ini sudah hafal sebenarnya ini Ustadz. Tapi kenapa hari ini grogi banget ketika menghafalkan di depan Ustadz. Hafalan saya ini seakan-akan entah kemana, kok hilang semuanya. Rancu, kemudian hampir seakan-akan tak menentu. Ini hafalan yang mana, ini bagian mana, dan sebagainya. Nah, itulah Bapak dan Ibu sekalian. Ini baru dunia, dan ini kasat bertemu dengan kasat. Maksudnya indra, penginderaan dunia bertemu dengan penginderaan dunia. Nah, sekarang kalau seseorang ini dalam kehidupan dunianya, maka kita memperhatikan ada kausalitas iman. Iman ini berada dalam kalbu, maka yang menyala ini kalbunya. Orang yang menyala kalbunya ini ketika disebut nama Tuhannya, maka kulitnya ini bergetar. Kulitnya bergetar, maka rambut di antara kulitnya juga ikut bergetar. Kenapa bisa begitu ya? Karena kalbu ini perasaannya beda dengan indera intelijensi kita. Maka seseorang pula ketika sudah datang proses kematian, saya ulang kembali, kalbu ini menyala.
Allah berfirman, "Fakasyafna angka qita'ak." Pada saat ini kami membukakan tirai penutup manusia, tirai penutupmu pada saat itu. Tirai apa yang dimaksud? Dia ini tidak bisa melihat yang gaib, tapi dia bisa melihat yang gaib. Loh, apakah bisa? Bisa. Sekarang kan tidak bisa, karena Allah masih menginginkan kita ini survive dalam kehidupan. Maka kalau kuburan ini bisa ditampakkan bentuk wujudnya orang bagaimana mereka saat ini, saya yakin semua yang pernah lewat di dalam atau di depan kuburan yang dia lewati dan bisa melihat bagaimana mereka disiksa, saya hakul yakin meyakini bahwa dirinya pulang pasti lupa makan. Tidak enak hati, tidak enak jiwa, tidak enak perasaan. Ingatnya cuma kematian. Nah, inilah salah satu di antara sub penting Bapak dan Ibu saudara sekalian. Bahwa ke sana ini bukan main-main. Bahwa ke sana ini adalah keseriusan betul sebagaimana kita ujian, sebagaimana kita munakosyah, sebagaimana kita ini mengikuti satu pertempuran medan laga yang luar biasa. Maka pertama dirinya prepare. Saya ulang kembali, dirinya prepare. Kemudian yang kedua adalah Bapak dan Ibu, saudara dan saudari sekalian, setelah dirinya prepare, dia harus waspada dengan dua makhluk Allah yang datang kepada dirinya. Kita masih ingat dalam program yang lalu Bapak dan Ibu, saudara dan saudari sekalian. Dalam program yang lalu bahwa iblis itu datang menggoda. Iblis itu kepingin menyesuaikan antara ada hadis yang berbunyi begini, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal manusia itu tergantung penutupnya. Difahami dalam perspektif yang lain, ketika seseorang dalam posisi ingin meninggal dunia, iblis ini kan datang kepada dirinya. Apa yang dilakukan? Menggoda anak Adam supaya tersesat. Apakah berat godaannya? Godaannya sih tidak berat. Tapi penyesatannya yang menjadikan penyesalan seumur-umur. Ketika manusia tersesat dalam godaan akhir kehidupannya. Lantas apa yang diinginkan oleh iblis laknatullah terhadap hamba yang mau meninggal? Keinginannya adalah kematian dalam keadaan Nasrani maupun Yahudi. Sudah finish itu. Saya goda semuanya sampai mereka itu mengucapkan kalimat dalam kematiannya bahwa agama yang paling ini adalah Nasrani dan Yahudi. Nah, kalau sudah begitu kemudian datanglah yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian. Saya ulang kembali. Pertama dirinya sudah prepare dengan istimal, dengan kalimat yang disabdakan oleh Rasulullah istamalahu, bahwa Allah mendaya gunakan, memberikan hidayah besar-besaran bagi dirinya. Cuma mampu nggak seseorang merespon? Yang kedua, ketika kematian itu sudah mulai landing, sudah mulai datang. Dan ini yang kita ceritakan barangkali yang sudah usianya 60, diawali 50, 60, kemudian 70, bahkan sampai dengan usianya 80. Ini saya kira adalah sebuah masa karantina khusus, Pak, Bapak dan Ibu sekalian. Sebuah masa karantina khusus untuk menjadikan akhirat itu spesial. Kalau sudah menjadikan karantina khusus akhirat ini spesial, maka dirinya akan dihadapkan dalam posisi yang istimewa ketika meninggal dunia. Tapi kadang-kadang manusia lupa. Dia tidak ingat bahwa wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahwa kehidupan dunia itu senantiasa menipu. Dia sudah pensiun, keinginannya untuk segera kepada Allah, tapi dalam versus yang lain dia masih cinta dunia, dia masih bekerja dengan serius, padahal usia ditambah ketika tambah usia, ketika fisik tambah menua, ketika kehidupan sudah lagi tidak berdaya, maka dalam kondisi tersebut seseorang harus berupaya sekeras mungkin untuk menuju kepada Allah yang maha memiliki segala-galanya. Prepare, tidak bisa. Maka dalam kondisi itu seseorang akan menjadikan dirinya ini sebagai salah satu kehidupan yang sangat dicintai Allah ataupun tidak.
Kemut Pak Ustadz. Maka inilah Bapak dan Ibu saudara sekalian. Orang yang telah memberanikan diri untuk hidup, maka dia harus bersiap untuk prepare. Apapun bunyi dalam planning kehidupannya, prepare ini menjadi kewajiban. Kalau tidak, maka kekhawatiran-kekhawatiran yang ditangisi oleh orang-orang yang berada di barzakh itu menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Mereka yang menderita disiksa dengan siksa yang sangat luar biasa pedih. Mereka yang disiksa dalam posisi siksa yang amat sangat rumit. Padahal Allah ini sari'ul hisab, cepat menghisapnya. Tapi dibuat susah ini seseorang diberiahnya. Karena salah satu di antara kehidupan dirinya ini tidak ada pendampingan secara khusus. Tidak ada secara khusus dia kemudian menjadi apa dan kemudian bagaimana. Maka dalam proses ini Bapak dan Ibu, saudara sekalian, upaya untuk menjadikan akhir kehidupan kita husnul khotimah ini bukan serta-merta kita lakukan dengan cara-cara sebagaimana biasa yang sudah kita lalui. Jika usia ini sudah paripurna, menuju kepada Allah yang Maha Kuasa, maka persiapan itu tetap harus ada. Program ini harus berjalan seperti yang lebih bahkan luar biasa. Menjadikan dirinya ini terkarantina di usia-usia tertentu, ini adalah program yang bermutu. Maka saya meyakinkan, saya menyampaikan, bahkan saya memotivasi bahwa Ewina ini sudah tepat memberikan satu produk bukan hanya untuk dirinya, tapi memberikan kemaslahatan untuk umat terkait dengan kausalitas antara kehidupan, kematian, dan motivasi hati untuk bergerak menuju kepada kebaikan. Kalau sudah ada begini, niat apapun juga ini menjadi baik. Niat apapun juga menjadi amal. Kenapa? Karena dia ini mawas diri untuk menghadapi proses yang sejati yang akan dihadapi seseorang ketika akan menghadapi mati. Dialah yang kita kenal dengan sakaratul maut. Maka Bapak dan Ibu sekalian, sakaratul maut ini saya kira menjadi penghujung antara kehidupan kita yang akan menentukan akhir kehidupan kita ini dalam posisi yang sangat indah, posisi yang sangat megah barangkali, atau posisi yang sangat gundah sebaliknya, karena sedih maupun duka yang akan kita hadapi dengan keadaan suasana yang tak menentu. Maka Bapak dan Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk kepada kita akan masuk pada poin ini. Saya akan menjelaskan satu lagi, manusia berprepare, bersiap-siap sudah. Iblis juga bersiap-siap menggoda. Yang ketiga, apa yang dikhawatirkan? Yang dikhawatirkan adalah kedatangan malakul maut, walaupun dia ini mengikuti perintah Allah Azza wa Jalla. Waja'at sakratul mauti bil haq. Malaikat itu datang membawa sakitnya kematian. Selain nyabut nyawa, di situ ada bekas yang susah untuk dilupakan oleh siapapun yang pernah mengalami kematian. Maka kalau orang ini tidak percaya kematian, saya amat sangat sederhana menyampaikan, coba dulu kalau berani, kemudian sudah siap, kemudian sudah dalam posisi bekal cukup. Tapi semua orang rata-rata ketika ditanya tentang usia, dia itu ingat sadar. Tentang bekal, dia itu ingat sadar. Tapi ketika ditanya apakah sudah berani jika Allah sudah menghendaki, jawabannya rata-rata belum siap untuk menuju kepada ilahi. Tanya pada diri kita masing-masing. Tidak ada yang siap, saya ulang kembali.
Tidak ada yang siap, tidak ada satupun manusia yang siap menuju ke sana. Karena satu-satunya yang mendapatkan titah berat itu bukan gunung ternyata. Bukan hewan ternyata. Bukan bumi ternyata. Bukan langit. Tapi manusia. Makanya kita terlahir dalam keadaan kondisi barangkali menangis. Ini adalah filosof dalam kehidupan kita. Berat sekali kehidupan kita ini ketika dihidupkan, menanggungnya, bebannya esok, pertanggungjawabannya, permintaan di antara dosa-dosa kita. Padahal kehidupan kita ini sementara kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sementara betul cuma 60 tahun. Tidak ada yang kekal. Maksimal katakan rata-rata 60 sampai dengan 70 tahun. Tapi kemudian pertanggungjawaban yang ada di sana bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, ribuan tahun, sampai dengan barangkali triliunan tahun. Kenapa? Allah yang Maha memberikan hisab seseorang ternyata mempersulit akhir kehidupan. Karena amal yang dia sedang proses ini memang kurang. Maka Bapak dan Ibu sekalian, inilah ayo kita senantiasa prepare pokoknya. Kita senantiasa prepare dalam senggang kita, dalam masa usia kita, dalam kurun di antara kehidupan kita. Maka 3 poin itu yang menjadikan ada tema yang akan kita bahas ini. Satu adalah persiapan seseorang itu mengkhawatirkan dia datangnya sakaratul maut. Kemudian yang kedua datangnya iblis, mengkhawatirkan dia tersesat di antara jalan di mana iblis menghendaki tentang su'ul khatimah, Allah menghendaki husnul khatimah. Iblis menggoda sampai datanglah su'ul khatimah kepada dirinya, dan su'ul khatimah secara tak nampak di indera kita. Ini yang benar-benar kita khawatirkan. Dan yang terakhir adalah kemampuan kita untuk menerima kedatangan secara psikologis, kedatangan malakul maut di hadapan kita. Jumlahnya ya tidak satu. Yang dibawa kadang-kadang malaikat bukan dari malaikat surgawi, tapi yang dibawa adalah malaikat yang datang. Malaikat yang datang yang dibawa dari neraka. Ini na'udzubillah. Maka ini renungan kita yang paling dalam. Seberapa usia yang kita akan lalui masih tersisa ini. Kita menghitung ke belakang, kita menghitung mundur, semuanya mentok semuanya, tidak ada pilihan. Karena kehidupan ini ujung-ujungnya adalah prahara yang kita hadapi menuju kepada Tuhan. Maka ayo kita menjadi hamba-hamba pilihan juga. Hamba terbaik yang memiliki peran yang istimewa di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan itu menjadi salah satu kewajiban. Kalau kita mengulang kembali tentang hal-hal ihwal tentang kehidupan kita, maka hati kita barangkali mulai bicara. Ayo mulai saat ini dekatkan kalbu, dekatkan kehidupan, dekatkan rohani kita, dekatkan di antara kesibukan dunia kita yang kita rubah. Maka ini yang akan menjadikan seseorang ini bertambah bobot untuk menjadi gagah di hadapan Allah. Rindu akan surgawi adalah keberkahan di usia yang akan menjadikan sesuatu itu menjadi indah. Maka Bapak dan Ibu sekalian, Bapak saudara sekalian, yang saya kira usia kita ini seperiode, usia kita ini semasa, usia kita ini antara unda-undi, antara 60, 70, ada 50 pun itu pun kadang-kadang sedikit. Antara usia 40 menuju kepada 60, 60 menuju ke 80. Ya Rabb, ini adalah satu kondisi yang kira-kira prepare kehidupannya ini semakin harus mencari rizki ukhrawi. Tidak bisa ini rizki dunia. Kalau rizki dunia ini mampu menjadikan seseorang dalam kehidupannya itu selamat di akhirat, maka orang-orang kaya yang masuk surga. Tapi itu tidak. Bahasa hikmah menjadikan bahwa orang-orang yang beramaliyah lah
yang pantas mendapatkan gelar Ahlul Jannah. Mudah-mudahan kita semuanya yang rindu kepada Allah, rindu pertemuan kepada Allah, rindu pergi ke sana menuju kepada keberkahan, rindu kepada kebaikan, rindu kepada semua yang menjadikan kita husnul khatimah, dijadikan agar kehidupan ini memproduksi. Jadikan Allah ini dijadikan yang terbaik, dijadikan Allah ini gaya kehidupan kita yang mampu untuk dihiasi dengan segala aspek amaliyah sehari-hari. Maka jamaah rahimakumullah, kita akan menuju kepada poin inti yang akan kita kaji untuk menghubungkan antara proses-proses kehidupan ini. Kita harus tahu bagaimana cara menghadapi sakaratul maut kepada orang yang kita lihat atau saat kita kelak juga akan ditalkin oleh orang yang ada di sekitar kita. Ada 6 poin dalam proses pendampingan saat sakaratul maut. Yang pertama adalah memang pendampingan secara intens. Ini nasihat-nasihat yang secara baik, nasihat surgawi ini dihembuskan. Siapa yang menghembuskan? Dan bagaimana cara menghembuskan? Membisikkan di dalam telinganya supaya seseorang itu lebih bersiap dan seseorang itu lebih teguh dalam pendiriannya. Yang kedua adalah bagaimana memposisikan fisik seseorang yang menjadi hukum di dalam kehidupan kita ketika datang proses kematian, dan itu yang akan kita jadikan sebagai rujukan. Yang ketiga adalah mengkondisikan suasana dalam kanan kiri ini menjadi hening, bukan tak bersuara, tapi menjadikan kanan kirinya ini menjadi semakin rileks. Karena kematian ini butuh sesuatu yang membawa kepada kalbu ini menjadi lebih baik. Yang keempat adalah bagaimana mentalkin. Yang kelima, bagaimana seseorang yang sering dalam kematian ini meminta air. Sehingga kita pun dalam prosesnya ketika seseorang dalam kondisi haus, maka bagaimana memposisikan tenggorokan mereka dan memposisikan bibir mereka supaya terbasahi. Yang keenam adalah ujung kematian tentu diikuti dengan nyawa yang ditarik oleh malakul maut dan menariknya ke atas menuju kepada mata, dan mata itu mengikuti pola ikutnya di mana ruh ini akan dicabut. Kita akan pelajari satu persatu jamaah rahimakumullah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pertama, bahwa yang mau mendunia, kalau kedatangan dua Allah, yang satu iblis latullah, kita sudah tahu ini barangkali. Kita betul matang dalam bukan beban kehidupan. Ketika kematian itu proses sama, rasakan orang ini aman Allah syafna agilta, bahwa seseorang mau dunia ini dohir menutup batinnya itu ada kekhiran yang ini Allah belum malaikat mencabut pada kekhawatiran. Kemudian kita mengetahui, kita tahu tidak belajar di kematian itu dari Rasulullah namal bil segala dari orang ini tergantung pada timnya, tergantung padatnya. Maksud penuh kehidupan satu mungkin itu benar terbun baiknya akal
problem orang di dunia masalahnya masa perang detail baik dan posisi ratus sehingga saat akan jadi yang ada ya penuh saya mengapa datang menjumpai antara Maaf Ustadz, seseorang. maaf Ustadz, suaranya Iya. terputus-putus. Mungkin Oh iya, saya bisa videonya di close. Yang lain coba videonya di close dulu karena nggak kedengaran dengan jelas. Thank you. video saya gitu. Putus-putus. Mungkin lagi ya, hujan atau gimana enggak? Ya, sepertinya ya connection. Suaranya Iya, suaranya dari Ustadz nggak jelas. terputus-putus. terus baik. Apa suaranya? Ya mungkin coba diulang lagi Ustadz. Saya tuh juga Ya, silakan Ustadz. dan ibu ini kelas satu orang Tetap putus. Masih terputus-putus ini. Salurannya lagi kurang bagus ya. Mohon maaf ibu-ibu semua. Bagaimana? Masih sama Pak Ustadz, masih terputus-putus. Saya bentar ya, Mas. Mungkin Kedengaran Pak Ustadz, putus-putus. Saya ke sini kemudian Ya, sambil menunggu Ustadz coming back ya, ready. Mungkin bisa kita dari
Awina Official ini mau minta advice dari teman-teman semuanya. Should we continue this special kajian wisata akhirat di Friday atau kita move to Sunday morning? Tolong di chatting ya, dikasih masukan. Cukup menuliskan Friday. Ini juga nggak kedengarin atau apa Sunday pengumumannya morning. itu, nggak kedengaran pengumumannya apa? Nggak kedengaran. kedengaran. Aduh, putus-putus. Oh, semuanya putus-putus. Pengumumannya apa? Bu Aida, I think everyone is having a di HP connection saya. problem ya. Tante Is kedengaran nggak suara? Kedengaran, Putus, kedengaran, Evi, pecah suaranya Evi. Oh, really? Oke. kedengaran kalau saya jernih. Saya udah pindah nih saya udah pindah nih dari ruangan satu, udah pindah ke ruangan satu lagi nih. Mungkin sebagian Mungkin live tempat dulu ya, atau gimana? Kalau Arealnya bisa mungkin lagi Bu, hostnya. arealnya mungkin. Saya sih oke. Oke. Mungkin Bu Yus keluar dulu sebentar kali Bu Yus, baru masuk lagi. Insya Suara Allah. Mufidah juga pecah nih, suara Mufidah pecah. Oh betul. Saya sih bisa dengar semuanya Bu. Oke, Ya. saya live dulu deh kalau gitu. Oke, Keluar dulu mungkin Ibu Yus gitu. live dulu nanti masuk lagi. Oke, Iya. ya, that's the best way, ya. Ini List sekarang dulu suara saya ya, udah nanti jelas balik belum? lagi. kadang-kadang saluran koneksi itu terganggu kalau misalkan kita di kamar ya. Jadi perlu didekatkan ke ininya, ke internet Ya, box-nya. udah gabung lagi. Di Jogja clear. Masya Allah. Barakallah Jogja. Mungkin videonya pada ditutup dulu kali Ibu-Ibu. Suaranya gimana Bu? Ya, Alhamdulillah, ini Pak. Ustaz. mulai bagus, Pak. Ya, bagus, Oh, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya tutup Ujian video dulu. saya enggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa. Iya, nggak Ustaz. apa-apa, Ustaz. Baik. Nanti saat ditayangkan nanti ada yang bisa untuk record kemudian pakai pakai gambar, nanti bisa disetting saja. Baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu, bunda-bunda kita yang amat sangat solihah, yang tentu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada posisi ini seseorang jika tidak dikatakan ini kewajiban, karena kewajiban ini adalah ada syariat yang menuntut tentang wajib. Tapi secara pribadi ini mestinya ini menjadi rujukan. Rujukan kalau sudah menjadi sangat penting, urgent, maka bisa diangkat pada status dirinya. Wajib untuk belajar ini. Kenapa? Karena usia saya sudah mendekati waktu-waktu yang ditentukan oleh ilahi. Nah, pendampingan saat proses sakaratul maut yang pertama ini kita perhatikan bahwa ada yang harus untuk mengajari, Bu. Apa yang harus diajarkan kepada orang yang mau meninggal dunia? Salah satu di antara sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perhatikan ayat hadis riwayat Muslim ini, la yamutanna ahadukum idla wa huwa yuhsinul dzan billahi ta'ala. Janganlah salah seseorang di antara kalian mati kecuali berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Pada saat proses kematian itu berarti ada situasi ini. Dan kalau dikaji dalam versus wisata akhirat, situasinya yang kita sebutkan tadi, dirinya sudah siapkah, iblis menggoda mampu ditahankah, malaikat yang datang ini apakah dalam keadaan yang membawa satu keluh kesah, ataukah malaikat yang datang ini membawa kebahagiaan tanpa henti. Lah, la yamutanna, jangan mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Ini bagaimana untuk merefleksikan ayat ini? Orang yang mati itu yang kita sebut tadi,
secara indrawi dohirnya, dohir fisiknya ini melemah. Ini kelihatannya memang berat. Dua kutub yang susah untuk bersatu, tapi masih memungkinkan karena Allah berkehendak melalui sabda, melalui hadis, Allah berkehendak melalui firman-firmannya, dan Rasulullah itu menyebutkan lewat hadisnya. Jadi ada penghubung kailnya yang bisa masih menjadikan kita ini jalan ini tidak buntu lagi. Tapi jalan ini terbuka lebar, jalan ini terbuka luas, jalan ini menjadikan satu di antara sinyal kehidupan ini menjadi sentausa di akhirnya. Nah, kita memperlihatkan bagaimanakah berbaik sangka kepada Allah. Kita akan melihat salah satu di antara cara yang menjadikan seseorang bisa berbaik sangka kepada Allah itu mengajarkan sesuatu yang dirasakan oleh orang yang mau meninggal dunia. Kita lihat orang yang mau meninggal dunia itu resah karena dosa. Selain resahnya karena kedatangan itu, resah karena dirinya sendiri. Maka poin yang pertama ini sudah kita kutip dan sudah kita sampaikan. Dirinya sendirilah yang menentukan posisi ketika datang kematian. Nah, orang yang mau meninggal dunia itu resah. Resah kenapa? Karena ini akhir kehidupan, harus membawa bekal yang banyak. Sehingga dalam salah satu di antara nasaihil ibad itu menjelaskan mentakhalal qabra bila zatin. Orang yang masuk ke kuburan misalkan tanpa ada perbekalan, maka seperti raqibal bahra bila safinah, seperti dia mengarungi samudra tapi nggak pakai perahu. Apa yang dibayangkan kalau mengarungi samudra? Kalau yang diarungi itu cuma kolam renang, ya boleh jadi dia masih selamat karena pendeknya antara kanan kiri di antara zonanya. Tapi ini yang akan karungi seseorang itu adalah satu kondisi samudra tak bertepi masalahnya. Dan ujung-ujungnya ini satu menimbulkan kesedihan, dilema dalam kehidupan, perasaannya tak menentu. Sehingga siapapun agama apapun ketika sudah menghadapi kematian pasti taubat. Orang sejahat apapun taubat. Orang biasanya sering gosip ketika datang kematian taubat dia. Orang yang biasa melakukan segala keburukan, kezaliman, bahkan aniaya dalam kehidupannya tidak bisa taubat-taubat, ketika datang kematian nangis dia. Orang yang dalam kondisi seakan-akan hartanya itu menyelamatkan, ketika datang kematian jerit dia. Nah ini kenapa? Nah, ini ada dua kemungkinan. Satu adalah dia ditampakkan rahmatkah atau dia ditampakkan azabkah. Maka yang dibawa malaikat ini ada dua kemarin. Yaitu adalah malaikat yang terbawa disebut dengan malaikat rahmat. Pembawa ruhnya ketika sudah dicabut diberikan kepada malaikat rahmat. Lembut, enjoy, relax, dikafani dengan senyum, kemudian dikasih minyak dengan kebahagiaan. Tutur kata malaikat-malaikat penduduk langit ini juga memberikan salam kemuliaan dan lain sebagainya. Malaikat rahmat. Tapi poin yang kedua, ini yang amat sangat membahayakan, amat sangat menyesakkan dada. Karena ini dibuka masalahnya, bukan ditutup lagi. Kalau kita di dunia saat ini, Ibu yang hadir di mana saja, ada yang dari Australia, dari Hong Kong misalkan, dari Malaysia dan lain sebagainya. Semua dohir yang dilihat ini, ada tembok ya tertutup, tidak bisa melihat. Tapi ketika datang kematian, masalahnya ini dibuka semua. Rahmatnya kelihatan nampak, pahalanya kelihatan ditampakkan. Gimana ya Ustaz pahala itu ditampakkan? Itu urusannya Allah. Bagaimanakah azab itu ditampakkan? Itu urusannya Allah. Bentuknya bagaimana? Itu adalah salah satu simbol dari sinyal tentang amaliyah kita. Nah, kalau sudah begitu berarti semuanya ngumpal di mana? Semuanya ngumpal dalam hati, Bu. Perasaannya Masya Allah. Sehingga Allah berfirman, "Dzalika ma kunta minhu tahid." Pada saat datang kematian itu, itulah di mana posisi engkau ini seakan-akan mau berlari darinya. Dzalika ma kunta minhu tahid. Kita ini kalau malakul maut diizinkan Allah datang di antara kita. Mudah-mudahan saya doakan kita semuanya berdoa berkah usia
diberikan kepanjangan dari usia kita ini adalah keberkahan. Usia membawa kebaikan menuju kepada rahmat yang tanpa henti. Disitulah ada muara-muara di mana Allah akan menakdirkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka ta'ayal, ketika seseorang itu dalam posisi masing-masing, tentu ujung-ujungnya kepengen keberkahan. Nah, di ujung inilah kemudian hati ini dijadikan sebagai tumpuan satu-satunya. Kuat tidak dia menghadapi kasusnya iblis laknatullah yang menggoda. Kalau saya menyebut ini barangkali kita ini akan pesimis. Nabiullah Adam ketika digoda apakah mampu untuk memberikan ekspresi sesuai dengan harapan Tuhan? Nabiullah Adam itu orang pertama, Bu. Bisa melihat tembus arasnya Allah. Berada di surga, istimewa, semua asma nama-nama itu dia memiliki dan dia diajarkan oleh Allah secara khusus. Tapi ketika iblis datang kepadanya, ternyata jauh ini lebih membahayakan dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh beliau berdua ketika berada di sana di surga. Sekarang kita antarkan kisah ini kepada kalbu kita masing-masing. Diantarkan saja. Kalaulah Adam itu orang yang paling istimewa, diciptakan dengan kun fayakunnya Allah, masih tergoda, bagaimana aku ya Rob? Hambamu yang tercipta, tentu ini adalah ruh dari engkau, akan tetapi ini beda banget ya Rob, antara aku dengan Nabiullah Adam. Tentu perbedaan itu bukan hanya pendek, tapi perbedaan jauh. Jauh di antara jauhnya ufuk kanan, jauhnya di antara kanan maupun kiri. Jauhnya di antara zona A pada zona B. Seakan-akan kita berkiblat kepada itu, seakan-akan kita kan pesimis. Ya Rob, berarti bagaimana aku kelak ya Rob? Ini yang kita pikirkan. Maka kan benar Rasulullah kan ditanya, siapakah ya Rasul manusia yang paling istimewa? Rasul jawabnya sederhana, ahsanuhum khuluqan. Yang istimewa itu wahai sahabat mereka yang punya akhlak yang baik. Bukan itu ya Rasul. Barangkali ini intisari dari hadis tersebut kita gunakan dalam versus wisata akhirat. Bukan itu ya Rasul. Manhum aqyas. Adakah orang yang cerdas? Tapi cerdas itu kan antara dua ya Rasul. Kecerdasan intelijensi dan kecerdasan hati. Betul. Rasul menjawab, aktaruhum dzikran lil mauti. Mereka yang paling banyak mengingat kematian. Wastida dan maqablal mauti, dan prepare, mempersiapkan sebelum datangnya kematian. Tentang kita harus berkhusnudzon kepada Allah ini kewajiban. Tapi untuk memasang hati supaya bisa menjadi landing yang diharapkan, ini bukan sesuatu yang mudah untuk kita capai sebagai satu harapan. Karena kalbu kita itu menumpuk pada saat itu. Bukan ingat hutang lagi. Bukan ingat pekerjaan lagi. Bukan ingat anak yang punya posisi yang tinggi. Bukan. Bukan memiliki suami yang ganteng dan elok menawan juga bukan. Tapi yang dia ingat itu rahmat. Yang dia ingat itu azab. Rahmat, azab, rahmat, azab. Amalku kurang, amalku kurang. Amalku, bekalku, bekalku. Tapi kan sudah dalam posisi kehidupan ujung tanduk. Makanya posisi itulah yang menjadikan hati kalbu setiap di antara kita ini menjadi lebih sesungguhnya harus rileks. Tapi rileks itu bukan tertata dari apa yang kita yang sudah kita persiapkan dari persiapan zahir saja. Rileks ini dalam posisi adalah kita dalam keadaan ini harus memposisikan diri bahwa Allah itu rahmatnya lebih besar dibandingkan dengan azabnya. Pengampunannya jauh lebih luas tak terhingga dibandingkan utusan malaikatnya yang mengazab. Ini harus terpatri dalam diri. Tapi kalbu ini sudah kadung menggumpal sesuatunya.
Sehingga posisi itu kemudian kita back ke belakang. Siapa kanan kiri kita? Oh, di situ ada anak-anak solih ternyata. Di situ ada anak-anak soleh. Kenapa kita sebut sebagai anak yang soleh ini untuk mendampingi? Salah satu pesan bahwa anak ini akan menjadikan sinyal investasi akhirat kita. Kalbunya ini sama dengan hati kita, perasaannya sama dengan perasaan kita. Bayangkan anak sakit, ibu nangis. Ibu yang sakit, anak yang kemudian berteriak. Dua-duanya ini sama sinyalnya. Sehingga kalau anak nalkin sampai ke kalbunya, dia akan mengucapkan kalimat yang sama. Sehingga pendampingan anak-anak solih, ayo anak-anak kita dicari, Bu. Anak-anak di mana sekarang ini, apakah mereka ini dalam posisi yang sudah diizinkan Allah untuk mendampingi kita atau belum? 5 anaknya misalkan memiliki keyakinan bahwa yang syariat-syariat ini sudah mereka kerjakan secara sempurna dan paripurna. Karena yang menalkin itu memang secara posisi amaliyah memang harus baik. Di mana dia bisa yakin mendampingi orang yang mati sementara dia itu tidak dekat dengan Allah. Maka menjadi tabu. Yang ditalkin tidak nyambung, yang mentalkin ini tidak terasa. Yang mentalkin ini tidak nyambung kalbunya, yang ditalkin juga tidak merasa. Nah ini dua di antara kutub lagi yang saling berbeda. Betapa ini kalau kita mengalami proses ini kok berat kelihatannya. Tapi kita terus optimis, Bu. Karena Allah menggaransi, Allah itu menjadikan setiap umat dari umat Nabiullah Muhammad ini diharapkan semuanya ini dakhalal jannah, masuk ke surga. Cuma masalahnya masuk ke dalam surga ini harus ada perjuangan di awal. Harus ada bibit benih yang akan bisa menjadikan kita garansi. Nah, kita nggak punya air wudhu misal, atau seseorang nggak punya bekas lisannya tilawah Quran. Di mana syafaat Quran itu bisa menghampiri dirinya. Bahasa kita impossible, padahal akhirat ini sudah kelihatan. Akhirat ini kelihatan begitu mengerikan, tapi dia ini jarang mentilawahkan Al-Quran. Tangan yang megang-megang Quran ini tidak lebih banyak, Bu, dibandingkan tangan yang menghitung-hitung tentang uang, menghitung-hitung tentang membaca WA, WA-an dan lain sebagainya. Jauh lah. Ini adalah satu klausul ya Rob, mudah-mudahan siapapun yang ada di kanan kiri ini, kita punya satu investasi itu. Siapa itu? Anak yang soleh. Kalau di ujung-ujungnya waladun yat'ulah. Tetapi kalau di sini adalah anak yang membimbing orang tuanya. Dulu aku dibimbing ayahku, dulu aku dibimbing ibuku. Hari ini kematiannya saatnya aku membimbing orang tuaku dalam proses sakaratul maut. Nah, pelajaran ini tidak ada, Bu. Pelajaran ini tidak ada di ruang-ruang terbuka, di sekolah-sekolah, bahkan di pesantren kita belum pernah belajar tentang ini. Memang ini khusus iman kepada hari akhir ini memang harus dipelajari. Dan ternyata ilmunya itu dalam dan ilmunya itu sangat banyak. Maka inilah satu pesan Bapak dan Ibu sekalian. Anak yang soleh, ayo kita cari. Ayo kita kembali untuk berjibaku kemudian merapikan apa yang menjadi program kita. Salah satu yang akan menunjang adalah anak-anak kita juga. Maka anak-anak kita, ayo kita tidak hanya supply, bertanya tentang dunia, bagaimana pekerjaan, bagaimana tentang aktivitas, bagaimana tentang kesehatan, tapi tanya juga, ayah ini sudah tua, nak. Bagaimana kalian, apakah dalam mengarungi kehidupan ini, posisi agama masih utuh, nak ya. Sholat masih rajin, nak ya. Jangan tinggalkan Quran. WA-lah setiap pagi. Kalau tidak setiap pagi, setiap pekan. Dan pesan-pesannya jangan pesan dunia saja. Tapi pesan-pesannya pesan ukhrawi itu sampaikan. Maka setelah ini barangkali setelah kajian ini, salamlah kepada anak-anak kita. Sampaikan salam kebaikan. Sampaikan salam tentang urusan-urusan yang begitu pelik, tentang urusan-urusan akhir kehidupan ini. Sampaikan salam. Pesan terus setiap hari. Hatinya akan juga menjadi tembus dengan kalimat-kalimat kita. Nah, ibu ini sudah tua. Ibu ini butuh salah satu di antara bekalnya adalah ananda.
Maka Ananda itu kita harapkan menjadi seseorang yang bisa menjadikan dirinya itu berbeda dengan anak-anak yang ada. Maka ibu begini, dan sebagainya pesan. Tanya lagi, esoknya lagi, nak jangan lupa sholat 5 waktu. Nak jangan lupa Qur'annya nak ya. Nak walaupun sibuk, jangan lupa sedekah nak ya. Semua kan kembali kepada ibu juga ketika sudah wafat dan tiada. Ketika pesan itu masih juga terpatri dalam kalbunya, maka investasi menjadi sesuatu yang akan kita dapati esok. Berkah berarti bagi yang memiliki putra-putri solih dan solihah. Dan ini juga seperti program dunia, menjadikan solih-solihah ya kayak SD, SMP, SMA, yang kita tuntaskan semuanya. Cuma yang ini masih butuh perjuangan hati saja untuk menguatkan terus. Jangan sampai terputus. Saya kira pendampingan. Nah, apa yang dipesankan sekarang? Ayo kita pelajari yang dipesankan oleh seseorang yang akan meninggal. Kita dipesani, bahkan kita ini pernah mendapati dalam kisah kehidupan kita juga pernah berpesan begitu. Ya, pesan yang sederhana yang kita dengarkan, sabar ya Bu ya, insya Allah semua baik-baik saja. Ini pesan umum. Kalau pesan sesama agama kita, pesan sebagai orang soleh menuju jalannya yang husnul khotimah, maka pesannya ini adalah pesan terhadap baik sangka kepada Allah. Apa pesan baik sangka kepada Allah? Rasul ini kan menyebutkan dalam salah satu kalimat penggalanya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah ta'ala, Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku ini berdasarkan prasangka hambaku kepadaku. Allah ini berdasarkan prasangka. Berarti kalau kita ini mau meninggal dunia, berprasangka ya Allah, takut azab Allah ya Rabb, ini bekalku kurang ya Rabb, bekal kurang ya Rabb. Maka pesan terakhir dalam dirinya ya bekal kurang, sesuai prasangka hambanya. Dan ini harus dirubah. Karena bahasa agama memang bahasa positif. Kalau bahasa kerennya kita ya bahasa positive thinking. Jadi berprasangka yang positif, berhusnudzon kepada Allah. Salah satu di antara pesan, misal begini, kepada ayahanda maupun ibunda, baik dipesan maupun berpesan kepada orang yang mau meninggal dunia. Bu, sudahlah semuanya akan berlalu. Bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang tertata memang sejak dulu, Bu. Kematian pasti akan datang. Allah itu memberikan garansi kehidupan. Ampunannya itu jauh lebih menawan dibandingkan segala sesuatu yang kita pikirkan. Insya Allah engkau menjadi hamba pilihan Allah yang sudah dipersiapkan dengan berbagai kemakmuran. Bersabar, bersabar. Bu, jangan bersedih, bersabar, tegar, Bu. Tegar. Anak, Ananda, kemudian mantu, kemudian cucu akan selalu mendoakan ibu. Gak usah ingat-ingat masa lalu. Ini kan ikhwal, keluarga ini kan tahu hal yang terburuk, hal yang paling buruk dalam kehidupan. Jadi anak pasti tahu di antara hal yang paling buruk yang pernah dilakukan oleh ibunya. Kemudian anak juga tahu hal yang paling buruk yang dilakukan oleh bapaknya. Masa lalunya, masa sekarangnya, atau masa kemarin-kemarinnya ketika dilihat dalam kehidupan. Sehingga pesan ini kadang-kadang mencocokkan. Tapi kalau tidak tahu ilmunya ya pesannya datar-datar saja. Sabar Bu ya, memang sakit ya begini. Ini mau mati, mau begini, mau ini dan sebagainya. Ini harus beda pesannya. Wong sudah ditalkin. Ya sudah ditalkin harus pesannya pesan ukhrawi, tidak bisa. Pesan-pesan ukhrawi ini walaupun iblis dan malaikat pun tidak tahu kapan kematian kecuali Allah memerintahkan. Maka kita juga mencerna dalam pesan ini. Kalau sudah kritis sudah pesan saja walaupun tidak mati. Walaupun dalam sejarah kehidupan kita mengatakan sudah tak pesan supaya baik dan berprasangka kepada Tuhan. Tidak mati, tidak masalah. Saya menalkan beberapa orang juga tidak mati juga. Kenapa? Karena kita ini bukan Tuhan. Kita ini sedang memposisikan akhir kehidupan yang istimewa menuju kepada Tuhan.
Oke, tapi rata-rata yang ditalkin itu mati. Kenapa? Karena sinyal itu jelas, kecuali mereka yang dalam posisi kena kematian yang fuj'ah, yang mendadak kemarin itu tabrakan, mati sebelum ditalkin. Tapi orang tua ini bisa dipesan. Rata-rata orang tua meninggalnya itu landingnya itu kalem, pelan, sakit, sembuh, sakit, sembuh, sakit, sembuh, opname, keluar, keluar, terakhirnya opname, kritis. Pesan terakhir kakaknya, Dek pulang, ayah kritis. Nah, ini biasanya rata-rata juga meninggal dunia. Karena orang tua itu paling bisa kadang-kadang dicerna agar kehidupannya. Bukan dicerna karena tahunya, tapi dicerna karena posisi sinyalnya, Bu. Tidak apa-apa kemudian tidak meninggal dunia. Kita sudah mengikuti segala perintah yang ada. Sehingga ini posisinya memang berbeda sekali. Kadung begini Ustaz tidak jadi. Lah daripada jadi tapi tidak begitu. Nah, akhirnya ini harus dipesankan. Nah, pesan-pesan itu juga yang memesan itu butuh kekuatan. Kenapa harus soleh dan solehah? Tidak bisa loh orang berpesan baik dirinya tidak baik. Anak yang merusal, yang nakal, yang punya kebiasaan begini, mau berpesan begitu ya tidak berani. Lihat ibunya mau meninggal dunia, ini sudah seakan-akan hatinya itu seakan-akan susah dan terpatri. Ini kok kematian begini, ini saya mati bagaimana? Belum dia mesani kepada bapak dan ibunya. Butuh siapa tadi? Butuh yang solih dan solihah. Saya kira ini jelas dan ini menjadi mafhum kita bersama dan ini penting. Kenapa harus begini? Karena akhir kehidupan ini sesuai dengan apa yang tersetik dalam hatinya. Jika yang ada bukan yuhsinudzon, berprasangka dalam husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, maka yang ada ini adalah suudzon kepada Allah. Orang yang dimatikan dalam posisi bersuudzon kepada Allah, yang bersangka buruk kepada Allah, maka jadinya bukan husnudzon tapi suudzon. Suudzon dengan suul khatimah itu satu paket. Bahaya berarti Ustadz ya. Nah, kehidupan ini memang kan harus hati-hati. Makanya semuanya itu harus memiliki teori untuk bisa dimengerti. Dan ini memang cocok sehingga kadang-kadang kalau saya menyampaikan pesan ini kepada orang yang sudah usianya 60, 50 ke atas, ini langsung terpatri dalam hatinya. Jadi ibadah itu menjadi satu sandaran yang kira-kira diperhatikan. Beda dengan sebelumnya. Dan ini saya lalui di setiap masjid, di setiap instansi, di setiap tempat. Sehingga perbekalan itu selalu diupayakan. Dan mudah-mudahan ini tentu menjadi jariah kita bersama. Jariahnya Ibu Presiden, Wakil Presiden, Ibu Moderator, struktur pengurus, jamaah, dan siapapun yang mensyiarkan. Karena tugas kita ini kan dua. Tugas pertama kita adalah beribadah. Ya ini ibadah ini. Kita belajar ini ibadah. Kita mempraktekkan ini ibadah. Tapi ini nafsi-nafsi untuk diri masing-masing. Untuk diri masing-masing ini adalah untuk kebutuhan individu. Tapi kalau orang nggak ngopeni orang lain, ini kan menjadi seseorang yang individual. Orang individual ini susah juga. Kenapa? Di akhirat itu juga malaikat bertanya tentang tetangganya. Maka tugas orang yang kedua ini menjadi seorang leader. Bahasa agamanya adalah khalifatun fil ardi. Leader di muka bumi. Pemimpin di muka bumi. Apa tugasnya pemimpin? Menyampaikan kebaikan termasuk di antaranya adalah urusan tentang kajian seperti ini, karena ini akan menjadi jariah yang tak terhingga hingga akhir masa, akhir zaman ketika kita meninggal dunia dan menuju kepada alam sana. Oke. Maka berapa banyak jariah kita jika kita ini serius dengan kajian ini. Kita share ke sana kemari, kita berbangga dengan kajian ini. Kita sampaikan, kita benar-benar was-was karena anak-anak kita, was-was karena saudara kita, was-was karena istri suami kita, was-was tentang diri kita. Ini saatnya. Maka yang mengaji ini kemudian belum punya pondasi fikih yang bagus, dia akan menjadi tergugah. Yang ngaji ini dia tidak punya potensi iman yang tinggi, dia menjadi tergugah. Yang ngaji ini ibadahnya masih sempoyongan, kadang serius, kadang khusyuk, kadang ya
Bahasa yang lain khusyuk-khusyuk. Kalau khusyuk ini anteng, tapi kalau khusyuk-khusyuk ini tidak anteng, tidak anteng. Kemudian ngaji ini menjadi anteng dia, sehingga ada yang menyebutkan, ya Allah Ustadz, setelah ngaji ini ternyata hati ini semakin bertambah lebih baik untuk menata kehidupan yang abadi sesungguhnya. Dan itu Pak Bu yang diharapkan oleh Rasulullah, umatnya itu harus masuk surga semuanya, dan ada perjuangan dari individu masing-masing dan sekaligus mensyiarkan dalam bentuk publikasi. Ruangnya kan luas, ruang Zooming ada, ruang Instagram ini ada, dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan ini jariah kita bersama, Ibu Presiden pantang arang untuk menghadapi sesuatu yang kira-kira berada pada posisi perjuangan. Ini adalah sesuatu yang akan kita banggakan. Bangga di hadapan Allah. Ya Rob, saya bangga ketika saya ini memegang Ewina. Saya memegang salah satu di antara orang-orang yang cinta kepada Engkau, cerdas hatinya karena mengikuti kajian-kajian tentang urusan akhirat yang berhubungan dengan ketuhanan. Maka berbangga inilah yang akan masuk dalam kalbu ketika seseorang juga mau meninggal dunia. Ingat dia kebahagiaan itu. Nah, ya Allah, untung saya ngaji wisata akhirat tahu ini ya Allah. Bagi yang nggak ngaji ini ya kaget-kaget setengah mati. Kematian itu datangnya tiba-tiba. Apalagi usianya sudah rentah, posisi fisiknya sudah menua. Tidak tahu arah kaki ini harus jalankan kemana. Tiba-tiba malaikat datang menyapa. Ya innalillah wa inna ilaihi rajiun. Menangis, menderita. Kemudian berteriak, menjerit, sudah tidak akan ada yang membantu. Kalimatnya terbata-bata, tidak akan ada yang mendengarkan. Kalimatnya ini dalam duka, tidak ada yang kemudian keluh kesahnya itu kemudian dia abadikan dalam dirinya, tidak ada. Yang ada ini adalah dia saat ini harus mempersiapkan dirinya. Kalau sudah merasa baik, maka mengajak samping kanan kirinya untuk juga baik seperti dirinya. Maka poin pertama sudah Bapak dan Ibu sekalian. Mohon Masih maaf ada Pak sisa. Ustadz. Iya, Ye. waktunya 10 menit ya Pak Ustadz. Baik. Nah, ini kalau kurang berarti besok kita lanjutkan. Insya Allah. Baik. Yang kedua adalah karena ini poin penting, kumpulan dari kematian yang ada pada posisi ini, pada pendamping sakaratul. Kita pada poin yang penting. Poin yang keempat akan kita sekan tentu. Keempat adalah menghadapi proses sakaratul maut untuk mengajarkan talqin. Talqin ini yang kita sebutkan adalah talqin yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqin orang yang mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah, ditalqin dengan kalimat itu. Karena masuk di dalam sanubari rukun Islam ketika Nabiullah Ibrahim berpesan kepada putra-putrinya pada saat ketika beliau masih berada pada alam kehidupan, beliau berpesan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan wahai anakku engkau mati dalam keadaan kecuali dalam keadaan berserah diri. Kalau bahasa kita berarti agama Islam itu. Nah, Islam itu potensi pertamanya apa? Potensi pertamanya adalah bersyahadat. Amaliyahnya apa? Amaliyahnya ya sholat, zakat, kemudian sampai yang terakhir yakni haji. Nah, yang pertama itu bersyahadat itu menjadi potensi karena ini adalah potensi dohir dan potensi kalbu, mengucapkan ikrarnya ini dengan lisan, kemudian dimantapkan dengan hati, kemudian dilakukan dengan arkan atau dengan sesuatu yang bisa membantu urutan dari syahadat itu. Nah, ini kemudian mengulangi kalimat itu. Berarti ditalqin, ada orang yang mau meninggal dunia, misal dalam posisi ini. Kita akan lihat gambarnya. Orang yang mau meninggal dunia, ada putra-putrinya, kemudian mengawal samping kanan kirinya. Nah, dalam posisi itu, anak itu mentalkin telinga. Ini di antara dua telinga itu,
ditalkinkan kalimat itu terus-menerus sambil memperlihat atau melihat lisan yang ketika berucap dengan sesuatu. Apakah lisannya ini berbunyi kalimat talqin tersebut atau lisannya tidak. Ya, sembari memperhatikan yang lain. Jika kita mau berpesan-pesan misalkan, ya yang sabar ya, insya Allah semua akan menjadi baik. Bersabar karena rahmat Allah. Ini adalah jauh lebih besar ya. Sudah usah sedih ya. Insya Allah kami nanda-nanda semuanya akan bersiap untuk mendoakan. Mengantarkan. Kemudian menjadikan istimewa ayah dan ibunda tercinta ketika sudah datang ke sana. Ini dipesan. Saya talqin. Hatinya tenang Pak. Kenapa ditalqin tadi? Karena pada saat itu juga iblis juga melakukan kalimat-kalimat tersebut dengan membalikkan fakta. Dia mengatakan kemarin itu, dia berubah menjadi siapa? Menjadi bapaknya. Siapa itu iblis berubah menjadi bapaknya? Saat anaknya nalkin, iblisnya ini nalkin juga. Maksudnya talqinnya atau bunyinya lafaz-lafaznya iblis itu adalah berbalik dengan apa yang dipesankan oleh Nabiullah Ibrahim. Apa itu? Kalau Nabiullah Ibrahim, janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam atau keadaan berserah diri. Tapi iblis yang datang yang ngaku orang tuanya kemudian menyampaikan satu-satu pesan, wahai nandaku, aku ini ayahmu. Kena dia digoda, lantas ayah datang ke sini, ngapain kok datang ke sini? Ayah ini menjemput kamu karena engkau ini dalam kondisi yang sudah tak menentu. Ayah melihat engkau ini akan bersamaku. Oh begitu ya ya. Teruslah bagaimana? Ini kalau perjalanan komunikasi ini jalan, iblis mengatakan, nah pesan ayah janganlah mati engkau kecuali dalam keadaan Nasrani. Oh sudah ini wassalam. Tiba-tiba anak itu mengiyakan, ya, yes, bahwa agama itu adalah Nasrani karena kurangnya amal sehingga dia kalah dengan iblis, maka itu adalah sesuatu kegentingan dan kekhawatiran. Anak mulai perang dengan talqinnya, ya la ilaha illallah, ya la ilaha illallah. Ditalqin itu. Masuk ke telinga kanannya, masuk ke dalam hatinya, kemudian orang itu mengingat, ada yang menalkin aku. Dengan kalimat ini, berarti ini iblis laknatullah. Kemudian barangkali dia masih mengingat program-program wisata akhirat. Betul ini kata Pak Ustadz. Ini adalah salah satu godaan iblis. Maka dilawan Pak. Tidak, agama yang benar, yang hak di hadapan Allah itu adalah Islam, la ilaha illallah. Jika dia sudah mengucapkan itu, maka berhentilah anak-anak yang mentalkin itu. Kenapa? Secara dohir ini yang dijadikan hukum. Oke. Kecuali orang tua ini mengucapkan kalimat yang lain. Misal begini, ada salah satu di antara sahabat mau meninggal dunia itu, dia mengucapkan kata yang diucapkan itu ternyata timbangan yang dibuat nimbang itu. Dia mengucapkan kalimat ini, timbangan ini kok berada di lisanku, kenapa kok berat sekali? Timbangan ini loh, timbangan. Dia tidak sadar bahwa dia ini dikerumuni oleh orang-orang alim misalkan, orang-orang baik, orang-orang soleh, tapi dia mengucapkan timbangan. Saat di cross check ternyata gara-gara timbangan saat dia berjualan transaksi di pasar. Karena dia ini tidak tahu bahwa timbangan ini ukurannya tidak pas. Padahal dia enggak kena hukum. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Tapi ternyata timbangan itu memang tidak pas. Tapi dia ini dengan ilmunya, kenapa enggak dicek dulu timbangan itu pas atau tidak? Akhir kehidupan itu timbangan itu kemudian berada di bibirnya, Pak. Oh, alam bisawab, bagaimana Allah itu meletakkan timbangan yang berat itu berkilo-kilo, Pak, berada di bibirnya. Sehingga dia mengucapkan kalimat timbangan berkali-kali. Dan mengucapkan kalimat selain kalimat talqin, selain kalimat tauhid la ilaha illallah, berpotensi untuk akhir kehidupannya menjadi su'ul khatimah. Jika malaikat datang dengan kalimat timbangan, maka ujung-ujungnya itulah yang berpotensi menyebabkan arah situ menjadi su'ul khatimah. Tapi jika talqin terakhir mampu didapatkan la ilaha illallah, orang tua kita mengikuti dengan kalimat
terpatah-patah, terbata-bata pelan-pelan dan senyap-senyap dengan kalimat la ilaha illallah. Ternyata akhir kehidupan itu matanya kemudian menutup, Pak. Maka jadilah dia diizinkan dengan kalimatnya yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan hatinya orang beriman dengan keteguhan sampai bisa mengucapkan kalimat talqin. Padahal dia memanggil anaknya saja tidak bisa. Walaupun namanya sederhana, Ali saja misalkan namanya, tapi tidak bisa. Tapi mengucapkan kalimat talqin la ilaha illallah yang panjang, Allah izinkan. Maka itulah keberkahan usia. Maka itulah husnul khotimah akhir kehidupannya. Maka itulah jatuh ridha Allah kepada dirinya. Maka dia akan mengalami proses ketika berada di barzah. Itu juga fama aisaro ba'dah. Maka barangkali ini menjadikan mudahnya barzah ketika bertemu dengan malaikat mungkar nakir. Maka ini Bapak dan Ibu sekalian akan kita tambahkan di pertemuan yang lain. Poinnya ada 2, yang lain adalah posisi di mana seseorang ketika dalam posisi mentalkin harus mencari posisi. Misalkan dalam posisi ketika seorang mentalkin, cari posisi yang begini ini. Posisi yang tenang, posisi yang hening, posisi yang kira-kira menyebabkan suara ini tidak menjadi gaduh. Kenapa begitu? Karena orang yang meninggal dunia itu suka meniru perkataan dari kanan kirinya. Jika yang diucapkan itu ternyata ya, dia ngikuti ya. Kenapa? Respon sarafnya ini sudah berbeda pada respon saraf yang pada normalnya. Maka Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya kira itu poin-poin yang kita sedang akan hadapi barangkali juga yang sudah kita pelajari, yang sudah kita lakukan secara bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan tentu akan menyebabkan kita menuju kepada Allah jauh lebih berkah dan menjadikan kita husnul khotimah. Mohon maaf atas segala kekurangan penyampaian yang tidak berkenan. Dan Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz. Temanya benar-benar sangat mengena. Silakan ibu-ibu yang ingin bertanya. Tadi ada yang raise hand ya. Langsung saja, silakan. Tadi sudah ada yang raise hand. Tadi saya lupa siapa. Silakan yang tadi mau bertanya langsung saja. Atau sudah pergi. Apa ada yang mau bertanya? Silakan ibu-ibu. Kalau tidak ada yang bertanya, saya mau bertanya, boleh ya Pak Ustadz? Ya silakan Bu, boleh. Ya, tadi kan Pak Ustadz menyampaikan bahwasanya posisi anak ketika orang tua meninggal ingin sakaratul maut itu posisinya harus ada di kanan dan di kiri ya Pak Ustadz ya. Betul. Iya. Itu apakah kedua-duanya membimbing atau bergiliran Pak Ustadz? Baik, terima kasih. Pada dasarnya suara talqin yang disebutkan ini mampu untuk didengar oleh orang dalam bahasa normalnya. Karena posisinya sama-sama kepengen membimbing, orang membimbing ini tidak mungkin kemudian bersuara keras, teriak-teriak, atau bahkan ketika kalimatnya tidak diikuti marah-marah. Nah, itu poin-poinnya. Nah, kaitan dengan berapa orang yang membimbing bisa dilakukan dalam kondisi karena kondisi bergantian.
Karena indera pencernaan orang tua itu jauh sarafnya lebih lambat dibandingkan indera penyempurnaan dari kita. Misalkan adiknya itu mengucapkan talqin, ditalqin la ilaha illallah dengan suara bersamaan misalkan, itu jauh lebih syahdu misalkan. Kenapa? Ini yang kita sedang ucapkan ini kalimat-kalimat qalbiyah. Jadi ini harus meresap dalam hati. Dan rata-rata yang membimbing ini cuma satu, Pak. Rata-rata ya. Rata-rata maksud saya di antara anak-anak kita ini yang mau ini jarang-jarang Pak bimbing begini ini. Rata-rata kan nunggui saja. Karena ini butuh kemantapan. Sehingga tadi kita jelaskan, pilihlah di antara yang paling solih supaya kalbunya ini menyala, kemudian bimbingannya itu penuh dengan kalimat-kalimat tauhid, perasaannya ini kemudian membekas sehingga Bapak ketika mendengar ini juga merinding, terdengar telinganya langsung masuk ke kalbunya. Kalau saya biasanya mentalkinkan, walaupun bahasa talkin ini bahasa zahir sesungguhnya, harus melihat lisannya ini berbunyi atau tidak. Tapi saya ingin memastikan lisannya ini mengucapkan kalimat talkin ini kayaknya juga susah. Berkali-kali yang kita talkin tidak bisa mengucapkan juga, walaupun ahli ibadah. Oke. Kenapa demikian? Karena ini susahnya akhir kehidupan umat Nabi Muhammad itu, dan mungkin semuanya. Susahnya ketika menjalani sakaratul maut ini adalah antara perasaan, antara kenyataan, dan antara masa lalu. Sehingga semuanya berbuah kadang-kadang menjadi buntu, ditalkin tidak nyambung-nyambung, dan lain sebagainya. Saya kira kompilasi pengetahuan kita kemarin. Nah, kaitan dengan talqin, kalimatnya sudah jelas. Siapa yang mentalqin juga sudah jelas. Bagaimana mentalqinnya? Mentalqin sesuatu yang baik, maka sesuatu ini bisa didengarkan, tidak menjadikan suasana menjadi gaduh. Yang terakhir, yang tidak kuat untuk melihat proses sakaratul maut orang tuanya, sebaiknya menghindar dulu. Yang nangis-nangis itu jangan masuk dulu. Kenapa? Karena kalimat talqin akan kalah dengan itu. Orang yang mau meninggal dunia itu seperti anak kecil. Kalau ada orang ucapkan, dia nirukan. Begitu. Misalkan dia mengucapkan kalimat sederhana, ya anaknya masih kecil-kecil. Dia ingat yang terakhir, anak kecil-kecil. Padahal dia ditalqin, akhirnya mengucapkan. Dia respon lambat dan tidak bisa memilah mana di antara yang harus direspon. Dan saya kira di perjalanan tentang proses kita mendampingi seseorang itu, saya kira satu yang pernah kita perhatikan, yang mentalqin rata-rata ini jarang-jarang yang mau. Kemudian yang kedua ini selalu harus diarahkan kepada yang solih atau yang solih di antara keduanya. Kemudian yang ketiga, suara talqin yang ditalqinkan karena si calon mayat atau calon orang yang mau meninggal dunia ini tidak bisa menerima dua suara, maka bergantian. Kenapa? Dikhawatirkan yang diterima itu sinyal yang satunya. Akhirnya keputus di tengah jalan. Misalkan begini, la ilaha, tiada Tuhan. Nah, cuman yang terdengar cuman itu. Karena apa? Wong saya seorang normal, ketika ada dua orang mentalkin, saya nirukan siapa, saya bingung juga. Kenapa? Karena saya harus respon yang mana, yang kanan apa yang kiri. Maka inilah saatnya kita juga memposisikan seperti itu. Hening, talqin, yang syahdu, anak yang salih, kemudian yang tak kuat tidak masuk dulu, kemudian posisikan posisi menghadap ke kiblat. Jika tidak bisa, ya posisi seakan-akan dia itu menghadap kepada Allah. Allah kan di mana saja dia menghadap, maka disitulah ada Allah. Nah, demikian saya kira itu yang poin yang bisa kita sampaikan. Terima kasih, Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin ya, kita telah mendengarkan kajian hari ini yang semoga kita semua bisa mengingat selalu untuk tetap memotivasi diri kita untuk beristiqomah di jalan Allah yang diridhoi. Untuk keberkahan acara hari ini, mari kita persilakan kepada Ustadz untuk memimpin doanya, Pak Ustadz ya. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana ya Karim. Engkau
yang menata segala urusan-urusan kami, sehingga urusan di antara kami menjadi sangat indah dan tertata dalam kehidupan yang nyata ini ya Allah. Kehidupan ini kemudian kami paripurnakan ya Allah. Berusaha dunia ini kami sempurnakan untuk kebahagiaan kita semuanya. Untuk handai tolan keluarga kita ya Rabb. Tapi sesungguhnya kami ini juga kadang-kadang terlupa tentang kondisi-kondisi ukhrawi akhirat kita semuanya ya Allah. Yang kadang-kadang kesibukan kami untuk menjalankan kehidupan dunia menjadi mata ini menjadi buta, hati ini tak menyala, kehidupan ini penuh dengan duka yang seakan-akan Engkau murka ya Rabb. Maka pada Ramadan hari ini ya Rabb, yang boleh jadi Engkau menurunkan pintu hidayah seterang-terangnya, sebaik-baiknya, sederas-derasnya ya Rabb. Kalbu kami ini kering ya Rabb, maka Engkau yang menyalakan. Kalbu ini kering ya Rabb, maka Engkau yang memberikan derasnya pintu hidayah bagi kami semuanya ya Allah. Masukkan ya Rabb kami dalam golongan-golongan Engkau yang selalu Engkau bimbing, walaupun dulu seakan-akan kami ini sadar bahwa kami ini tersesat ya Rabb. Bukan tersesat karena kami tak percaya kepada Engkau. Percaya ya Rabb, yakin ya Rabb kami ini percaya kepada Engkau. Dan yakin terhadap hari kematian. Tapi kadang-kadang di celah-celah kehidupan kami ini penuh dengan aktivitas yang tak menentu. Sehingga kami lupa Engkau. Sehingga kami lupa dekat kepada Engkau. Sehingga lupa berbekalan kepada Engkau. Jatuhnya usia kami sudah dekat ya Rabb. Dekatnya usia kami ya Allah menjadi wanti-wanti dalam kehidupan ini. Apakah Engkau kelak menjadikan kami ini hamba yang sejati atau hamba yang Engkau murkai? Tak sadar ya Rabb, kalbu kami ini mengatakan kalimat-kalimat dalam sendu, kesedihan, kemalangan akhir kehidupan ini ya Rabb. Dan mudah-mudahan ini menjadi pembuka kebaikan kami semuanya ya Allah. Pembuka dari segala urusan menjadi berkah. Pembuka semua putra-putri menjadi saleh dan salihah. Pembuka keluarga menjadi sakinah. Hubungan di antara kami menjadi rahmah. Dan akhir kehidupannya Engkau tata ya Rabb. Tentu dalam keadaan berkah dan husnul khatimah. Allahumma ya Rabb. Engkau yang menjadikan segala kehidupan kami di zona akhir kehidupan kami, seakan kehidupan kami ini jahat terhadap diri kami, zalim kepada diri kami, belum dekat kepada Engkau, perjalanan kami jauh ya Arhamar Rahimin, maka dekatkan kami pada saat momen terbaik ini ya Allah. Yang sudah berniat-niat untuk dekat kepada Engkau ya Allah, dekatkan kalbunya. Kau perbaiki urusan keluarganya, perbaiki bimbing urusan putra-putrinya, kau jadikan jalan terakhir, engkau jadikan dalam keadaan husnul khatimah, akhiri dalam keadaan husnul khatimah, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, kau jadikan hamba di antara kami semuanya, jamaah kami semuanya, orang yang berada di antara kami semuanya engkau tata urusan ibadah mereka ya Arhamar Rahimin, yang bisa kami jadikan investasi untuk urusan akhirat kami ya Allah. Maka investasikan dari putra-putri kami kebaikan, investasikan dari harta kekayaan kami ini keberkahan, investasikan di antara peninggalan-peninggalan kami ya Allah. Jika ada kemaksiatan Engkau tutup ya Allah, karena mungkin kami menghadap kepada Engkau ya Allah, belum Engkau tutup maksiat itu, belum Engkau tutup dosa di antara kami ya Allah. Maka terbayang dalam akhirat kami ya Allah semua kiriman jariah yang buruk itu ya Allah pada kami semuanya ya Allah. Maka Engkau zat yang rahmatnya jauh lebih banyak. Engkau zat yang maha ampunannya jauh lebih luas. Engkau zat yang maha mengasihi setiap permohonan doa kami ya Allah. Ridhakan kehidupan kami di usia kami. Tekad kami menjadi baik, Engkau mudahkan. Hati kami menjadi dekat, Engkau sampaikan ya Arhamar Rahimin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على حبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Sebelum kita tutup, mari kita berfoto bersama untuk keperluan dokumentasi ya, Ibu-ibu. Silakan Ibu-ibu dan Bapak-bapak ya, dibuka kameranya. Jika ada yang kesulitan untuk menghidupkan video, silakan diinfokan. Silakan siap-siap ya. Bu Aida, sepertinya I need your help to take a picture. Bu Aida muting. Oke, siap. Wait, I need to. Oke, count up to 3 kali ya Bu Aida. Oke, semuanya silakan dibuka videonya. Dibuka videonya ya. Jadi ya. Ready everyone? Masya Allah nih ramai hari ini yang ikut acara kajian pagi Jumat ini nih. Sepertinya kita mau stay di Friday aja ya. Insya Allah. Insya Allah ya, banyak yang ngikutin. Alhamdulillah. Oke. Yang ada aja ya. Screenshot 1. Oke. Dan sekali lagi. Dan hitung ya. 1, 2, 3. That's it. Thank you, Ibu. Assalamualaikum. Ibu. Sebelum kita saya bye-bye, mari kita sama-sama ya beristighfar 3 kali, membaca doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas nama tim yang bertugas hari ini, kami mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dan kekurangan acara ini ya. Jazakillah khairan kepada Pak Ustadz atas ilmu dan pelajarannya hari ini, benar-benar such a deep lecture. Juga kepada jamaah yang telah mengikuti program pagi ini ya. Semoga Sampai jumpa minggu depan. Jumat depan. Bermanfaat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Sama-sama barakallah. Mohon izin Sampai jumpa di kajian Jumpa next Friday berikutnya ya. Silakan. Kita tutup. Assalamualaikum.